Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, kehidupan kita di akhir pekan ini. Marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dengan mempersiapkan diri kita. Dan marilah kita juga merenungkan firman Tuhan yang menjadi sapaan bagi kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi sapaan bagi kita tertulis dalam Lukas 17 ayat 5, demikianlah dikatakan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, maka perlu ada sebuah pertanyaan, yaitu seberapa besarkah iman yang kita butuhkan? Karena terkadang kita menyatakan kita ini adalah orang-orang yang beriman, tapi dalam pembuktian di tengah-tengah kehidupan kita seakan-akan tidak memiliki iman. Karena kita sering mempersoalkan tentang iman. Karena itu, apa yang perlu kita pahami dan mengerti tentang iman? Dan apa itu iman? Maka jawaban yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka di sini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, menjalani kehidupan yang beriman, kita harus membangun dasar. Dasarnya adalah pengharapan. Sehingga apa yang kita harapkan itu punya dasar. Di mana dasar dari pengharapan kita yaitu adalah Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang menjadi bagian kehidupan kita untuk berpengharapan. Baru yang kedua adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin hari ini kita tidak melihat apa yang terjadi, tetapi Tuhan sudah mempersiapkan itu untuk kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, inilah yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Terkadang kita mudah sekali mengatakan percaya, padahal tidak kita imbangi dengan keimanan kita kepada Tuhan. Maka lihat, ketika Tuhan menyatakan yang ia kerjakan dalam pelayanan dan apa yang dia inginkan terjadi dalam kehidupan umat, si murid-murid Tuhan Yesus, maka ini yang menjadi beban. Maka kita selalu membatasi karya Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita diajak, diutus Allah untuk melakukan yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah mengajarkan atau melalui Yesus Kristus mengasihi sesama, tidak hanya mengasihi orang yang baik saja, tetapi orang yang tidak baik kepada kita. Bahkan kita disuruh untuk mendoakan musuh-musuh kita. Bahkan ketika Yesus mengajarkan, jika engkau ditampar pipi kiri, maka berikan pipi kanan. Bahkan Tuhan juga mengajarkan tentang bagaimana kehidupan orang percaya itu harus memiliki pengaruh yang besar. Bagaimana kita bisa berbuat baik tanpa harus mengharapkan balasan dari perbuatan baik kita. Maka ketika ini dijelaskan, maka kita mulai berpikir, dan kita mulai meragukan kehidupan kita yang beriman daripada Tuhan. Maka kita akan bertanya seperti pertanyaan ini. Atau kita meminta seperti permintaan ini. Tambahkan iman kami. Persoalan yang harus kita mengerti Bapak Ibu dan Saudara-saudara, iman itu juga adalah bagian dari kehidupan kita untuk percaya kepada Tuhan. Karena Agustinus berkata begini, kita tidak mengerti untuk percaya, tetapi kita percaya untuk mengerti. Jadi bukan kita mengerti supaya kita percaya.
Karena banyak orang yang sampai saat ini percaya sama Tuhan, tetapi dia tidak mengerti apa sih yang benarnya yang mau dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka iman itu bukan persoalan kita mengerti baru percaya atau percaya baru mengerti, tetapi bagaimana kita menjalani itu dengan meyakinkan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan akan membuktikan itu semua seperti apa yang dikatakan oleh Ibrani. Dan Paul Tillich juga mau mengatakan tentang iman yang harus ada di dalam kehidupan kita. Karena iman itu bukanlah sesuatu yang harus diperhadapkan dengan keraguan. Karena Paul Tillich berkata demikian, keraguan bukanlah lawan daripada iman, tetapi keraguan itu merupakan salah satu unsur tentang iman. Karena terkadang kita yakin, tetapi kita mundur dari keyakinan itu. Maka yang dibutuhkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, adalah bagaimana kehidupan kita yang beriman, itu yang menjadi cerminan perjalanan kehidupan kita yang mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka bukan masalah sebesar apa, karena Yesus juga menjawab pertanyaan ini di ayat berikutnya, yaitu di ayat ke-6 dengan mengatakan, jikalau ada imanmu sebesar biji sesawi. Jadi bukan masalah besar atau kecil, tetapi yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini adalah, jika imanmu itu ada di dalam kehidupanmu, maka kamu tidak akan pernah ragu, tidak akan pernah menyepelekan apa yang ada dalam kehidupanmu. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, yakinkanlah bahwa hidupmu adalah hidup yang telah diberkati, maka jalanilah itu sesuai dengan imanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu melalui firman-Mu hari ini. Sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami tidak lagi mempertanyakan sebesar apa iman yang kami butuhkan, tetapi bagaimana kami memakai iman itu tidak menghitung jumlah besar atau kecilnya, tetapi kami menggantungkan semuanya itu hanya di dalam penyertaan dan kuasa-Mu. Karena itu ajari kami Tuhan untuk menjalani setiap hari-hari kami ini di dalam kehidupan yang beriman hanya kepadamu. Ajari kami Tuhan untuk menghidupi. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Thank you.